إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسجدوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى الحديث أو كما قال Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya takwa adalah bekal kita terbaik. Takwa adalah benteng kita terakhir dalam menghadapi hidup yang penuh tantangan. Hidup yang penuh rintangan. Hadirin dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan. Karena takwa adalah bekal terbaik. Maka juga fa'inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya Allah. Perbanyak berkali bekal. Yang sebaik bekal adalah bekal takwa. Demikian juga Allah mengingatkan kepada orang yang beriman untuk senantiasa memperbaiki keislamannya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu bismillah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu bagi orang musuh yang sekitar, musuh yang ayat ini memerintahkan kepada kita yang beriman, tapi justru untuk berislam dalam Islam sekitar. Padahal kita sudah beriman. Tapi Allah itu berkata untuk kulo sesudah masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas. Masuklah. Wahai orang-orang beriman, hendaknya kalian berserah diri kepada Allah, meningkatkan ketaatan kalian kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna. Mengapa? Mengapa ketaatan proses kita menjadi ketakwaan yang harus terus kita perbaiki? Karena Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Karena sesungguhnya zaman yang kalian akan hadapi itu zaman yang sangat berat. Disitulah Allah mengatakan khutuwati syaitan. Kita akan menghadapi strategi syaitan, langkah-langkah syaitan. Dan syaitan itu harus satu tujuannya, yaitu menciptakan hiburan, menciptakan kemaksiatan, menciptakan berbagai macam bentuk dosa, berbagai macam perbuatan yang melanggar syaitan, tapi dengan cara-cara yang sangat canggih. Inilah kalian mengapa kita walaupun sudah beriman, tapi disuruh orang-orang untuk masuk kepada Islam secara kafah. Kafah ini adalah totalitas. Kafah ini adalah masuk Islam sebagaimana Islam. Kita kami
oleh para sahabat, yang dipahami, yang diterangkan oleh hadirin tabi'in tabi'in. Sehingga mereka menjadi semangat, menjadi kuat, tangguh, tidak mudah menghadapi godaan, tidak mudah terkena oleh tipu muslihat, tipu daya yang diciptakan oleh setan. Setan di sini adalah karakter yang ada pada jin maupun pada manusia. Hanya itu saja yang jamaah Allah. Rasanya setiap kita mendengarkan hadis Quran, selalu kita mendapatkan pesan. Pesan itu adalah pesan takwa. Bahkan pesan takwa ini menjadi pesan yang mesti dipasang rukun yang harus dibacakan oleh setiap kota. Jelas kedua hadis, Rasulullah SAW pernah berdoa. Hadis ini dilakukan oleh Muslim. Doa yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Doa itu adalah syidat. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa ghina. Ya artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk. Jadi pertama yang diminta oleh Allah adalah petunjuk. Huda. Karena petunjuk inilah yang akan menjadi penyelamat hidup kita. Kita hanya akan selamat apabila kita bersama huda, bersama petunjuk. Dan petunjuk itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita berpakai ta'aruf, itu amroni. Nah, inna takum bidina. Nah, entahdim itu ada. Kita berdoa, Rasulullah Rasul. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kalau kamu berpegang teguh pada keduanya, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Tidak akan mampu pihak lain menyesatkan kamu. Yaitu kita Allah, Rasulullah Rasul. Kita Allah yang tinggalkan. Jadi yang diminta Rasulullah adalah hudan. Berarti kita harus dekat dengan hudan, dengan petunjuk. Petunjuk Al-Quran, Sunnah Rasul. Yang kedua yang diminta oleh Allah adalah menghidau Rasulullah. Ya Allah, limpahkan kepadaku ketakwaan. Ketakwaan hanya bisa pada bentuk apabila kita mengikuti hudan, mengikuti petunjuk. Yaitu petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan takwa itulah hadirin yang menjadi modal penting. Dan sekarang itu penting. Tiap tokoh harus dimiliki oleh tiap tokoh. Sehingga Allah meminta kita untuk senantiasa tetap dengan petunjuk. Kemudian buat apa? Ya Allah, berilah aku. Limpahkan kepada aku petunjuk. Kemudian ketakwaan. Yaitu modal apa? Yaitu kelimpahan, kemudian juga kesehatan, kemudian pengalaman. Jadi lapang dada, lapang hati menjadi penting dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Dan yang terakhir diminta oleh membaca wal-lagi. Ya Allah, berikanlah aku ini, yaitu kekayaan. Ada kekayaan di dalam Islam, yaitu kekayaan hati dan kekayaan mal. Dua-dua penting. Karena hidup itu harus kita memiliki bekal. Dan bekal itu ada dua. Bekal ruhiyah dan bekal yang bersifat fisik atau jasmani. Allah mengingatkan kepada kita untuk bekerja. Karena hasil dari bekerja itu sebagai modal, sebagai kekayaan mal. Dan itu adalah modal objek di dalam kita mengarungi kehidupan. Ketika penduduk yang ada seorang yang ingin belajar, kemudian dia mengatakan saya tidak perlu modal, tidak perlu modal, yang penting bekal takwa. Rasulullah mengingatkan jangan demikian. Karena jangan sampai kalian hidup itu sudah merusak dan menggantungkan orang lain. Karena itu bekal adalah sangat penting, baik bekal fisik maupun bekal hati. Dan Rasulullah mengingatkan lain al-ghina an kasratil mal, walakinnal ghina ghina qalbi. Yang dikatakan kaya tidak semata-mata banyaknya harta, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati. Artinya bahwa kedua sangat dipentingkan. Karena itu hadirin karena Allah di sini ingin menutup dengan satu ayat di dalam Al-Quran surah Al-Anfal. Allah mengingatkan dan mengkonklusikan kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman,
Tidak lagi pembedaannya, jika kamu berpapasan dengan sekelompok musuh, sekelompok tantangan, sekelompok masalah, apa yang harus kalian lakukan? Pertama adalah wasbudu. Tidaknya kalian senantiasa istiqomah, tidaknya kalian istiqomah, tidaknya kalian tetap dalam ketakwaan. Pertama, kita harus senantiasa memperkuat tauhid kita kepada Allah. Itulah fungsi dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang kedua adalah wadkurullaha katsiran. Dan hendaknya kalian banyak berzikir kepada Allah. Wadkurullaha katsiran. Berzikir pasti banyak-banyaknya. Terutama kita sekarang ini ada di bulan Sya'ban. Ketika kita akan masuk bulan Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan untuk memperkuat rupiah kita dalam rangka menghadapi dan mempersiapkan masuk Ramadan. Berdayaklah berzikir kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu sukses, agar kamu menang, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi jika kemudian yang kedua berkurung manusia. Kemudian yang ketiga, wa'atiqullah wa rasul. Dan kalian tetap taat pada Allah dan Rasul. Yang maka pada kondisi seperti sekarang ini kita butuh Allah menyalahi perintah Allah. Kita justru mengambil perintah Allah yang haram menjadi halal. Ini adalah semangat memperbaiki. Di kondisi seperti ini, ketaatan kita kepada Allah harus lebih sulit. Kemudian yang keempat, walau tanaza'u fatas'alu mutawadzalikum. Dan yang kalian jangan memperbanyak berbantah-bantahan atas Islam. Itu ada kondisi seperti sekarang ini harus membangun ukhuwah, membangun persaudaraan. Jangan memperbanyak konflik yang tidak perlu. Jangan memperbanyak berbantah-bantahan. Karena konflik dan berbantah-bantahan sesama kalian akan kuasa persaudaraan itu akan menyebabkan hilangnya rasa takut untuk kepada kalian. Sementara kita menjadi Allah. Mana berbalik? Allah telah melarang bagi Allah agar kita tidak menjadi bukan sesuatu kata-kata. Dan yang terakhir, ini yang penting. Wasbiru, cinta Allah al-Asbab. Dan bersabar. Bersabar artinya harus tahan bukti. Tidak mudah berusaha. Tidak diam ketika masalah berat. Kita harus tahan dengan ujian-ujian ini. Karena Allah bersama orang-orang Islam. Semoga Allah bermanfaat menjadi berbagai faktor kekuatan iman, kekuatan takwa. Allah senantiasa menguatkan kita untuk bijak dengan petunjuk. Karena itu Allah selamatkan kita. Dan yang terakhir yang penting kalau menghadapi era zaman yang tidak lagi. Era zaman penuh dengan budaya, era di mana antara kebenaran dan kebatilan sudah mulai tipis. Disitulah Allah mengingatkan kita dengan ayat-ayat yang lain. Semoga Allah mengingatkan kekuatan kita dengan kalau orang lain mengaku. Alhamdulillah, alhamdulillah ya syarika lahu alhamdulillah. وما كنا في تحتها فانتنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم على ابراهيم الكريم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم من الحديث. اللهم بارك على الخلق الراشدين الذين قضوا بالحق وقاموا بالعدل وعلى الصحابه اجمعين وعلى التابعين وتابعين باحسان الى يوم الدين الى الحمد لله. امين يا رب العالمين. Allah tasbih yang sedikit dalam semuanya, lalu begini dalam anak-anak yang berbana, cinta kesuami kemudian bersih ucapan dia
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الرجاء والتقى والعفو والصواب. اللهم فحسن عقيدتنا في الأمور كلها وأنصتنا بذكرك وحسن الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وتوفنا. اللهم بارك لنا في رجب مستقبل وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.